failure. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block, wear that damn bitches on my line, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa. Saya Abdul Malik. Saya Al-Musawir. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengapa dolar bisa menguat. Seperti yang kita ketahui bahwa dolar adalah mata uang internasional dari beberapa negara. Menggunakan dolar sebagai mata uang, lalu mengapa dolar Amerika menguat? Jadi, semakin tinggi suku bunga, maka peredaran uang semakin sedikit. Artinya, nilai dari mata uang itu akan naik. Selain itu, dengan naiknya suku bunga yang itu akan memberikan keuntungan bagi para investor. Karena ketika suku bunga naik, berinvestasi pada obligasi milik pemerintah Amerika Serikat adalah hal yang menggiurkan. Dampak dari kenaikan suku bunga dan obligasi ini bisa kita lihat pada data di mana pada Juli 2022 investor asing membeli obligasi Amerika senilai 7,5 triliun. Bisa kita bayangkan berapa besar kenaikan obligasi Amerika yang dibeli sama investor asing. Itulah kenapa setiap kenaikan suku bunga diiringi capital outflowing di mana-mana. Di pasar negara berkembang, pasar alternatif kayak cryptocurrency dan lain sebagainya. Contoh alternatif market ini seperti yang terjadi di cryptocurrency tahun 2020 dan 2021. Sebenarnya ketika kita lihat tahun 2018 sampai 2019, kripto itu sudah masuk masa winternya. Tapi tiba-tiba pada tahun 2020 pertengahan sampai tahun 2021 akhir melonjak begitu tinggi, bahkan Bitcoin mencapai atnya di bulan November 2021. sebelum mencapai atnya di tahun 2021. Kalau kita melihat pergerakan dari DFID, mereka sudah mengumumkan akan melakukan tapering, artinya mereka akan menaikkan suku bunga. Sebenarnya kenaikan dolar ini bisa dikendalikan kalau mata uang kuat lain seperti yuan, yen, euro, pound sterling itu bisa mengimbangi. DFID sekarang suku bunganya berkisar antara 3 sampai 3,5%, dan DFID sudah bilang ambil ancang-ancang pada akhir tahun. Mereka akan berusaha membuat suku bunga itu naik hingga 4,25% sampai 4,5%, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Dan di tahun 2025 semua diproyeksikan akan ditimbulkan lagi di kisaran 2 sampai 2,5. Artinya kenaikan dolar ini akan terus terjadi. Kenapa demikian? Kenapa dibiarkan terjadi? Jadi nilai dolar yang semakin menguat itu tidak 100% menguntungkan Amerika Serikat. Kita tahu kalau mereka pergi melancong ke negara lain, mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih murah. Jika mereka melakukan impor, mereka akan membayar lebih murah. Dan ketika mereka melakukan ekspor, mereka akan mendapat uang yang lebih banyak. Tapi di sisi lain, harga yang terlalu tinggi itu tidak kredibel atau tidak bisa dijangkau oleh buyer-buyer, dan ini sudah menjadi masalah buat perusahaan-perusahaan besar di Amerika seperti Coca-Cola, Microsoft, Salesforce, dan lain sebagainya. Dan jika ini dibiarkan secara terus-menerus, maka biaya perusahaan Amerika yang jatuh. Inilah harus dicarikan solusinya. Itulah kenapa Amerika Serikat pemerintahnya, the Fed-nya tentu akan ada tindakan untuk mengendalikan nilai dari dolar itu sendiri, karena keadaan dolar yang terlampau kuat itu akan menggoyangkan perekonomian. Apakah itu akan berdampak pada perekonomian Indonesia? Ya, tentu saja ada. Contohnya, pada sektor pertanian, ketergantungan Indonesia pada impor pupuk itu masih tinggi, dan harga pupuk semakin mahal. Dan ini juga berdampak pada kenaikan harga BBM di semua negara.
dan semakin tinggi nilai dolar, maka capital outflow yang terjadi di market negara berkembang juga akan semakin lebih besar lagi karena berinvestasi di obligasi Amerika Serikat terlihat menggiurkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.